Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dalam 7 hari yang sama, semua anggota Tanah Suci Pedang Surgawi terlibat dalam pekerjaan memperbaiki medan perang Tanah Suci. Urusan internal dan eksternal berjalan dengan tertib di bawah naungan terpadu dari Penatua Agung. Adapun 3 master dan magang Suyang, mereka mencari petunjuk di benak Ling Yao tentang rahasia 3.000 negara bagian di ruang rahasia di atas puncak utama dengan bantuan jiwa langit. Aneh, apa yang terjadi? Mengapa potongan-potongan yang kita lihat ini begitu kabur, jauh lebih tidak jelas daripada ingatan Lian Sui? Wajah Suyang bingung. Mungkin karena Baoyu baru saja kembali ke tubuhnya, jiwa Ling Yao belum pulih sepenuhnya, dan mungkin akan membaik dalam beberapa hari. Bai Lian Sui memberikan jawaban seperti itu, yang bisa dianggap menghibur Suyang dan 2 lainnya. Saya harap begitu, jadi begitu, hal-hal sudah terjadi di Tanah Suci, kita akan berangkat, pertama kembali ke individu Tianlan Zhongdao, dan kemudian berangkat ke 3.000 negara bagian untuk menemukan kebenaran tahun dan petunjuk ke Jiulong Tibet. Ling Yao dan Bai Lian Sui mengangguk pada saat bersamaan. Setelah menjelaskan kepada para tetua yang agung, 3 Suyang langsung pergi ke Tianlanzong dengan perahu roh, hanya untuk menemukan bahwa Ling Qingshu berdiri di luar sekte dan melihat ke kejauhan. Siluet seseorang tampak sedikit kesepian dan kesepian. Leluhur. Ketika melihat kapal roh secara bertahap jatuh, Ling Qingshu bergerak dengan kegembiraan. Sekarang gadis ini tidak memiliki kemewahan lain, selama dia bisa melihat Suyang, dia merasa hidupnya bermakna. Qingshu, aku telah menyiksamu akhir-akhir ini. Kata lega yang tiba-tiba memberi Ling Qingshu kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Hei, ku bilang anakmu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu, Qingshu berdiri di luar pintu menunggumu kembali hari ini. Tiba-tiba Huang Tian tidak tahu kemana dia keluar, dan memasukkan kalimat seperti itu. Ahaha. Kalian berdua juga kembali. Bai Lian Sui Mai? Saya juga sangat senang melihat Anda dibangkitkan. Anda tidak tahu berapa banyak Su yang bekerja keras untuk membangkitkan Anda. Bai Lian Sui menunjukkan senyuman emosional dan melirik Su yang dalam-dalam, tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kasih sayang antara tuan dan murid mereka. Saya akan kembali kali ini untuk menjelaskan beberapa hal, dan kemudian pergi ke 3.000 negara bagian. Aku tahu bahwa anakmu harus melakukan hal-hal yang lebih besar, tetapi dengarkan nasihat kakakku, bahwa Qingshu bersamamu, gadis ini ada di tubuhmu, dan aku merasa tertekan ketika aku melihatnya. Huang Tian, kakak laki-laki benar-benar ada di tempatnya, dengan gelombang bantuan dewa, Su yang tidak punya pilihan. Bahkan, dia juga sangat mencintai saudara perempuan Ling Qingshu di dalam hatinya, meskipun dia terlalu banyak generasi di belakangnya, perbedaan usia tidak pernah menjadi masalah. Baiklah, Qingshu, kamu akan bepergian dengan kami bertiga ke 3.000 negara bagian. Aku berkata, bagaimana denganmu? Tidak berencana untuk bergabung dengan kami? Huang Tian tersenyum sepele, saya tidak akan pergi, saya akan menyimpannya untuk Anda menjaga rumah. Jangan khawatir jika Anda memiliki saya, tidak akan ada masalah. Su yang tidak bisa menahan menggigil, dia tahu bahwa Huang Tian, si pelacur tua, tidak begitu persuasif, dan pasti ada rahasia untuk tiba-tiba berpose seperti ini. Leluhur tua. Aku akan memberitahumu bahwa, kakak Huang Tian telah menyukai ruang rahasia tertutupmu, dan dia telah menjadi kecanduan untuk berkultivasi di dalamnya akhir-akhir ini. Jika aku tidak menyukainya, biarkan dia tinggal dan menjaga sekte Tianlan. Hahaha. Aku tahu, tidak apa-apa, lalu kamu bisa berlatih keras, dan berharap saat kita kembali lain kali, kamu bisa menjadi yang terkuat di Qizhou. Huang Tian menepuk dadanya dengan percaya diri, sepatah kata berarti kesepakatan. Perahu roh naik di langit, Su yang membawa 3 keindahan yang menakjubkan dan memulai perjalanan baru sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, perkembangan peta baru 3.000 Daozo ditakdirkan menjadi perjalanan luar biasa yang mengguncang bumi. Su yang tidak pernah menyangka akan bersentuhan dengan begitu banyak rahasia yang mengguncang bumi di daerah ini, yaitu terkait dengan naik turunnya seluruh benua. Untuk mengatakan bahwa hari-hari ini di jalan, Su yang benar-benar sangat bahagia, menikmati hari-hari seperti dewa. Berbaring di kursi Grand Master dengan anggun, Ling Qingshu sibuk membuat teh untuk dirinya sendiri dan menunggunya, hidup kecil itu disebut kehidupan yang nyaman.
Hanya Ling Yao yang duduk di tepi kapal roh, memandangi ribuan mil pegunungan dan sungai di ujung awan. Dia berbeda dari 3 guru dan murid Suyang. Gadis ini memiliki ingatan sejak dia masih kecil, dan selalu berada di tanah suci pedang surgawi. Pada dasarnya, dia sangat asing dengan sisa daratan. Sekarang dia telah kesempatan untuk pergi bersamanya. Untuk menghargai keindahan dunia yang tak ada habisnya. Guru, perubahan-perubahan kehidupan terjadi dalam puluhan ribu tahun. Saya tidak tahu apa keuntungan khusus yang Anda peroleh dalam 10.000 tahun ini. Bai Liansui tiba-tiba berhenti membelai senar, tampak sentimental, dan bertanya pada Suyang. Panen tidak begitu jelas. Selain menemukan cara untuk menyadarkanmu sebagai guru, dia mundur. Hanya saja aku masih belum mencapai tahap penyempurnaan. Ini juga alasan mengapa aku ingin untuk pergi ke 3.000 negara bagian. Ini adalah kesempatan untuk membuat saya sadar. Bai Liansui tersenyum tipis. Selama 10.000 tahun terakhir, aku hampir selalu merindukanmu, tapi aku benar-benar tidak menyangka bisa berjalan bahu-membahu denganmu seperti ini. Ling Qingshu juga merasakan banyak emosi saat mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun, kedua leluhur sekarang bertemu lagi, yang juga merupakan acara bahagia bagi sekte Tianlan saya. Hahaha. Denganku di sini, apapun yang terjadi di masa depan, aku pasti akan melindungi kalian bertiga. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul dari luar kapal roh. Ketika cahaya bersinar, itu sangat tiba-tiba. Bahkan Ling Yao, yang telah mencapai alam kesempurnaan Agung Yuan Shen, juga tercengang oleh kilatan cahaya. Kecepatan cepat. Siapa sih dengan bentuk tubuh yang menakutkan seperti itu? Suyang juga mengikuti minatnya dan sampai ke tepi kapal roh. Tetapi juga pada saat ini, kilatan cahaya melayang lagi dengan suara siulan, memperjelas bahwa itu datang dari menatap Suyang. HMPH, karena ada di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu dan melihat satu sama lain dengan cepat? Setelah kata-kata Suyang, pikirannya bergerak sedikit, dan arus pedang yang tak terhitung jumlahnya naik di sekitar kapal roh, menutupi seluruh kapal roh. Hei, jangan katakan padaku, Tuhan, jika ada yang ingin kau katakan, jangan lakukan itu. Suara mendesing. Bayangan hitam tiba-tiba melintas ke dalam kapal roh. Suyang dan mereka berempat melihat dengan saksama. Orang ini mengenakan jubah hitam dan Nima memakai penutup mata. Tapi mulutnya dalam keadaan elang, dan dia terlihat seperti setengah manusia setengah binatang aneh. Yang mulia adalah Suyang dari Qishou. Ini adalah pemimpin Tianlanzong dan penguasa suci tanah suci pedang surgawi. Mereka tidak sopan dan tidak sopan. Beberapa orang di Suyang tiba-tiba menjadi waspada. Orang ini tahu identitas beberapa orang di sisinya dengan sangat baik, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah pertemuan kebetulan sama sekali. Jelaskan secara jujur, siapa Anda dan apa tujuan Anda bersama kami?